Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Dan semoga aktivitas serta rezeki yang didapatkan di hari ini semoga Allah beri keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Alhamdulillah hari ini saya silaturahim ke Lojina Farm untuk banyak belajar seputar perawatan durian. Baik yang masih dalam fase pertumbuhan atau vegetatif, dan tentunya juga belajar yang sudah mulai memasuki program generatif, dan insya Allah kita bakal update terus tentunya yang sedang proses berbunga, baik dari duri hitam, kemudian bawor, dan juga musangkingnya. Nah di video sebelumnya kita sudah bahas tentang seputar jarak tanam ideal. Ya, tentunya jarak tanam ideal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, karena bisa saja di tempat tertentu itu dengan kondisi tanam jarak agak rapat, kondisi tetap baik, kemudian produktivitas juga bagus. Nah tentunya untuk Lojina Farm ini jarak ideal menurut Lojina Farm ini sekitar kurang lebih 15 meter sebenarnya per antar pohon. Nah untuk hari ini juga menyinggung tentang biaya, kemudian tanaman tumpang sari, tapi lebih inti ke tumpang sarinya. Nah jadi kalau di Lojina Farm ini tumpang sari untuk kebun durian ini salah satunya adalah jambu. Jadi lebih banyak kalau di sini jambu air, lebih ke Kyojo, kemudian MDH. Nah nantinya saya akan tanyakan ke Mas Angga kenapa dilakukan atau diberlakukan tanaman tumpang sari, karena saya lihat sebenarnya untuk biaya perawatan kebun Lojina Farm ini meskipun cukup besar, kalau menurut saya sebenarnya masih cukup mampu. Cuman nanti mudah-mudahan bisa jadi jadi inspirasi teman-teman lah. Jadi kenapa dengan adanya tumpang sari dan sebagainya. Nah ini sudah bareng sama Mas Angga, Mas. Oke, untuk hari ini kita bahas tentang tumpang sari nih. Oke, Mas. Nah jadi kalau berkebun durian itu kan identik dengan biaya lah, tidak terlepas dari biaya, terlebih dengan skala kebun cukup besar lah kalau menurut saya. Nah tentunya tiap kebun mungkin punya inisiatif tersendiri lah. Kalau di Lojina Farm ini dengan kondisi tanaman yang cukup banyak ini, menurut saya ini bagaimana untuk menyiasati biaya ini? Apakah dengan tumpang sari ini salah satunya atau bagaimana, Mas? Ya. Kalau saya, tumpang sari itu menyelamatkan, salah satu yang menyelamatkan pekebun durian, apalagi untuk orang dengan kekuatan ekonomi seperti saya ya, itu harus didampingi tumpang sari. Kecuali di belakang ini memang uangnya itu udah benar-benar bisa mengcover ya secara keseluruhan lah ya. Jadi perawatan durian dari nol sampai dia benar-benar panen produktif itu benar-benar ada uang sisa. Ya kalau nggak sisa cukup lah. Kalau saya karena kondisinya begini, walaupun saya telat, saya udah telat termasuk. Harusnya kan dulu itu ketika saya mulai awal tanam, saya udah mulai menanam tanaman tumpang sari juga, atau malah lebih baik sebelumnya. Jadi ketika durian itu membutuhkan perawatan yang lebih intensif, biaya yang lebih banyak, tanaman-tanaman pendamping dan pendukung ini nanti yang menghandle semua gitu. Saya telat, saya akui. Ya memang kalau untuk usia 1 bulan sampai 1 tahun untuk durian belum banyak ya untuk biaya lah. Belum terlalu. Terutama nah nantinya yang mulai 2 tahun nih. Ya tapi gini, setahun itu biaya belum banyak untuk pemupukan, penyemprotan. Nah untuk olah tanah itu nggak sama iya. Mas, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang kan setiap pekebun nggak istilahnya nggak sama biayanya, makanya ada yang bilang perawatan dari 0 sampai usia produktif itu berapa, ada yang bilang 6 juta, ada yang 5 juta, ada yang cuma 4 juta. Saya
berani bilang itu dari ketiga itu tidak ada yang salah. Kenapa? Karena itu sifatnya kan yang disampaikan berdasarkan lahannya masing-masing gitu loh. Kalau tempat saya itu mungkin beda lagi. Karena apa ya? Karena di sini lahan dari kecil itu ya udah kondisinya tanah itu seperti saya ini. tanam L13 bunga merah itu yang sebelah sana itu kan oval kecil. Yang ditutup pakai paranet. Bibit cuman 2 jengkal itu sekitar 50 cm. Nah, untuk membuka lahannya aja, bikin lubang tanam dan pengemburan samping udah butuh waktu yang lama istilahnya. Kalau lubang tanam yang lain di tempat lain mungkin butuh sekitar 30 menit, itu bisa 2 jam. Karena apa? Harus membuang tanah, harus pakai tanah baru, dicampur kompos dan lain-lain. Kan nggak sama. Makanya kalau ada yang bilang biaya A, B, C segala macam saya lebih baik ya udah itu berdasarkan yang mereka alami, bukan aku takutin loh ini. Kan daripada kita berpikir untuk itu segini mendingan kita cari solusi gimana caranya biar kita bisa cari uang menghandle kebun kita. Ya sebenarnya walaupun tanpa tumpang sari ini, kalau menurut saya lah, sepengetahuan saya di sini sebenarnya masih mampu untuk biaya sebenarnya. Sebenarnya ya kalau iya dimampu-mampukan. Karena sudah terlanjur ya. Kalau durian itu pilihannya kalau nggak berhasil kan berhasil gagal, udah itu aja. Karena tapi kalau buat saya pribadi itu bukan pilihan, harus berhasil. Karena yang dikeluarkan udah ikhtiar saya harus berhasil, dalam arti itu saya harus maju terus gitu. Mau gimana caranya? Karena istilahnya wis terlanjur nyemplung, wis ya jangan setengah-setengah lah ya. Setengah-setengah gitu. Nah, jadi itu tadi salah satu alasan yang pertama. Nah, kemudian ini siapa tahu nih bisa jadi inspirasi teman-teman. Kalau untuk tanaman tumpang sari lah, kalau di sini lebih ke jambu kayaknya salah lihat. Kenapa alasannya, Mas? Ya menyesuaikan market. Jadi market di sini? Ya, market, sekali lagi market, karena ini kan berbeda dengan durian ya. Maksudnya kita harus akui kalau jambu itu perawatannya lebih mudah, tapi ribet dalam pembungkusan. Itu kan kalau membungkus itu kan malas atau tidak udah itu. Bukan perawatan performa buah dan segala macam itu. Kalau di jambu saya rasa lebih mudah daripada durian gitu. Nah, otomatis tanaman yang lebih mudah itu biasanya banyak di copy paste orang. Tapi kenapa saya tanam? Karena di sini nggak ada yang tanam. Marketnya udah ada, pelaku bisnisnya sepertinya saya di sini tunggal ini gitu. Makanya saya akhirnya memutuskan tanam jambu Kyojo Citra yang buahnya stabil ya. MDH ada beberapa, ada Green Giant, ada Dalhari juga dikit, cuma 1. Jadi yang lainnya cuma koleksi. Tapi yang saya fokuskan itu Kyojo Citra. Nah, yang fokus stabil. Sambil kita lihat. Nah, tentunya walaupun ya bisa dibilang mungkin agak sedikit telat kemarin waktu tanamnya, tapi alhamdulillah ini sudah mulai ada ada hasilnya dah. Betul, dari tumpang sarinya ini, Mas. Ya. Telat yang dimaksud itu kan begini ya, Mas. Telat dalam arti waktunya. Nah, tapi kan sebenarnya saya kan dari awal tanam cuma 4. Untuk apa? Untuk evaluasi, untuk belajar dulu. Kan saya belajar dari durian dulu tuh. Nanti kalau nanam ini buahnya mau hasilnya gimana dulu. Karena kalau cuman katanya kan berisiko buat pekebun. Tapi ketika 4 itu panen, saya coba tes market itu. Ternyata repeat ordernya luar biasa. Jadi di area sini aja saya sampai kurang-kurang gitu ya. Akhirnya saya susulin lagi, ada sekitar 40-an pohon. Nah, potensinya ini Kyojo buah pertama ini. Ini usia 1 tahun 3 bulan. Ini yang 1 tahun 3 bulan Kyojo. Ini perkiraan nanti kalau total bungkus itu ada sekitar ya 100 bungkus kurang lebih lah. Istilahnya 30 kilo insya Allah dapat. Dan untuk di sini untuk harga jualnya berapa ya? Kalau untuk minimal kalau MDH itu 25. Sekitar 25 MDH. Ya, Kyojo mungkin lebih mahal lagi ya.
kemungkinan lebih mahal, tapi ya kalau di angka-angka segitu ya nggak apa-apa lah mas. Ya artinya memang yang sudah mulai terlihat untuk pasar Mata Market di sini kemarin memang MDH, jadi banyak yang memang yang Iya memang dia buahnya lebih cepat juga. Kalau ini kalah nggak tahu berapa ratus ini udah berapa kali berbuah dan ini sudah bunga lagi. Ini MDH, tapi ini atasnya udah Kyojo. Ini atas Kyojo. Kami jalan sana ya mas. Yuk, jadi kita bakal sambil jalan-jalan lihat yang di sebelah selatan. Ini duri hitamnya yang sedang berbunga. Insya Allah ke depan kita bakal update terus Sampai di batang batu. sampai batang bawah. Nah ini yang itu tuh yang selatan itu blok, sebenarnya blok apa ya, blok alpukat tadinya. Ya alpukat memang beberapa. Jadi kalau untuk alpukat ini, Ganti. Ada beberapa yang kita ganti. kalau untuk alpukat saya lihat memang banyak jenis kalau di sini, banyak varietas. Nggak tahu hanya sekedar koleksi kah atau memang sebenarnya untuk tumpang sari tadinya. Ya memang dulu awalnya kan saya mau tanamnya sebenarnya alpukat. Nah Cuman akhirnya awal-awal lah ya. memutuskan Kenapa memutuskan jambu? Karena mungkin tadi pelaku usaha. ya Pelaku usahanya lebih apa namanya? Itu mas, itu Green Giant juga tuh. ini Green Giant. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, inspirasi teman-teman lah. Mungkin kalau pekebun lain ada yang menanam jambu, menanam apa, alpukat, kemudian ada yang menanam jeruk juga. Kalau di sini lebih ke jambu. Bahkan ada jambu citra juga ada. Dan ini juga hampir semua pohon di sini ini sedang proses ataupun sedang treatment pembuahan. Jadi di sini sekitar berapa pohon mas yang buah jambunya, pohon jambunya yang sedang treatment pembuahan ini? Apa hampir keseluruhan nih malah ya? Belum. Ya, mungkin sekitar apa ya 15 ke 20 kayaknya. Nah, Ini udah mulai. 15-20 pohon ya. Jadi mengingat apa ya, kebutuhan pasar memang cukup, kemarin tidak sampai terpenuhi semua. Jadi ya alhamdulillah ini, jadi sekarang karena pohon memang sudah siap juga di treatment pembuahan. Jadi mau belum ada 2 tahun belum ada mas. Ini 10 Setahun. bulan. Ini 10 bulan. Wah, ini yang pertama sendiri aja tanamnya 1 tahun 3 bulan. Iya mas, Ini belum ada 1 tahun mulanya. Ini citra ini mau 11 bulan. Nah ini mau 11 bulan dan katanya, sedang belajar bunga lah ya. Katanya orang-orang citra Kyojo itu agak kurang ginjah. Lama. MDH. Agak lama lah ya. Tapi alhamdulillah kemarin kan tetap belajar ya. Kita treatment, alhamdulillah nih buah. Sudah mulai bunga lah. Nah ini jambu citranya ya. Walaupun belum banyak banget, cuman ya udah. Sebenarnya kalau di daerah sini lebih terkenal citranya dulu mas ya dibandingkan MDH. Identik citra mas. Ya identik citra kalau awal-awal. Nah, kemudian Mas Angga inilah memberanikan tanam MDH Sama Kyojo yang dan jelas juga gini, Kyojo. kan kita berani menentukan seperti itu karena mungkin udah nyoba buahnya. Terus kalau citra kan udah brandingnya udah kuat ya. Kalau alpukatnya udah seperti Miki gitu kan. Ya. Jadi ketika kita tanam citra juga kita nggak perlu memperkenalkan itu lagi, nggak perlu promo lagi lah ke orang, itu memang citra. Tapi kan kita harus update, kita harus mengikuti perkembangan. Loh, kok ada jambu ini yang kenyataannya itu ya, kalau buat saya citra itu manis. Kalau citra. Nah, kalau Kyojo dan MDH itu manis banget, tapi MDH nggak stabil. Itu warnanya berubah, Iya. size-nya nggak sama gitu kan. Musim hujan agak problem. Kalau MDH. Ya, orang saya nanam di sini aja dibusut loh jambu ini.
Iya. Tanamnya tetap dipusut. Tetap dipusut lah ya. Iya. Nah, jadi kalau ada yang berminat tanam jambu, menurut Mas Angga apa ini? Yang jelas, kalau mau tumpang sari, tentukan dulu Marketnya. marketnya. Oh iya. Jangan tanam jambu nggak ada yang beli. Nanti percuma. Kenapa saya berani tanam jambu? Karena ada yang beli. Kalau alpukat di sini di depan rumah itu, kalau di daerah saya juga udah banyak. Satu. Terus harganya fluktuatif. Ketika panen raya itu jatuhnya luar biasa. Itu belum termasuk teman-teman yang panen dari kebun-kebun gitu. Ya. Nah, saya akan tetap tanam alpukat ketika harganya itu benar-benar bagus dan bisa mendongkrak durian. Tapi kenapa saya memilih jambu? Waktu panen Cepat. Jadi di umur 1 tahun lebih udah mulai panen. Yang kedua, perawatannya lebih mudah, pohonnya lebih tahan banting, dan marketnya itu kalau saya pribadi lebih mudah. Karena apa? Saya itu istilahnya nggak sama dengan yang lain. Orang-orang itu tanamnya alpukat, tanam apa. Di sini saya udah tanam jambu sendiri. Ketika saya jual, orang-orang tuh repeat order. Jadi satu orang itu kemarin sampai repeat order bisa 4 kali 5 kali. Sekali beli bisa 5 kilo 4 kilo gitu. Nah, udah nyebrang kabupaten gitu. Nah, itulah alhamdulillah. Jadi proses yang dilewati sudah mulai ada nih, sudah mulai kelihatan lah dari segi marketnya juga kan. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi teman-teman lah kalau mau jadi kalau mau tanaman tumpang sari. Kalau saya ulangi lagi lah kalimat tadi ya, berkebun durian itu biayanya tidak sedikit. Untuk orang yang mungkin uangnya banyak pun saya rasa itu nggak sedikit walaupun mampu ya. Makanya kalau udah terjun di durian, untuk saya pribadi loh, saya memotivasi diri saya itu gagal itu bukan pilihan gitu. Nah, ketika udah maju, kenapa? Karena biayanya besar, waktunya lama, perawatannya susah. Makanya kalau itu untuk memacu diri saya, berhasil dalam arti itu saya berhasil untuk mengelola diri saya, merawat kebun itu. Ya. Kalau hasilnya bukan urusan saya. Jadi benar nih kata Pak Agus Widodo. Jadi tanam durian 4 tahun jangan berharap balik modal. Betul, Mas. Setuju Bener kali banget itu. Ya. Muluk-muluk malah jauh dari itu. Ya. Kalau Pak Agus yang kebunnya skalanya besar seperti itu aja masih tumpang sari tuh. Iya. Sama jeruk sama apa kan? Iya. Ya Apalagi, memang Mas. Apalagi kita lah ya. Nah, jadi benar kata senior kita. Jadi menanam durian itu jangan berharap 4 tahun 5 tahun itu bisa balik modal. Ya karena dengan butuh proses panjang dan tentunya juga biaya yang dikeluarkan tentu lebih banyak. Terlebih ketika memang pohon itu sudah mulai besar dan mulai belajar berproduktif atau belajar berbuah. Nah, jadi untuk hari ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi teman-teman. Nah, tentunya ketika mau menentukan pilihan tanaman tumpang sari disesuaikan dengan market di daerah masing-masing, apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi kebutuhan. Nah, demikian mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.